Buat Megawati, PIP bukan sekadar partai. Ini warisan Soekarno, warisan keluarga, warisan ideologi yang ia yakini harus dijaga mati-matian. Apapun caranya, tak ada ruang kompromi untuk orang-orang yang dianggap mengkhianati garis partai. Apalagi jika orang itu punya nama sebesar Jokowi, nama yang dulunya diusung dengan bangga, dan sekarang ditendang keluar seperti pengkhianat. Sementara bagi Jokowi, ini soal dinasti yang baru tumbuh, tapi sudah terlalu mencolok. Jokowi tahu betul bahwa politik bukan soal satu generasi. Kau butuh penerus, kau butuh anak-anak yang bisa meneruskan jejakmu. Gibran dan Bobi adalah simbol itu. Simbol bahwa Jokowi tidak lagi sekadar petugas partai, melainkan aktor politik yang mandiri. Itu yang membuat banteng tua di atas sana marah. Karena ini bukan sekadar soal kinerja atau loyalitas. Ini soal kekuasaan yang akan berpindah tangan. Dan sekarang mereka sudah membuka kotak Pandora. Pemecatan ini bukan akhir cerita. Ini baru permulaan. Megawati mungkin berpikir ia sudah memadamkan api. Tapi api kecil itu masih menyala di hati kader. Kader bawah. Kader yang selama ini lebih loyal pada Jokowi ketimbang partai. Rakyat yang selama ini lebih percaya pada sosok Jokowi ketimbang slogan partai Wong Cilik yang makin hari makin basi. Lucunya partai-partai lain sekarang mulai tersenyum kecil. Mereka tahu perpecahan internal partai adalah kesempatan emas. Jangan heran kalau sebentar lagi kita melihat manuver baru. Gibran mungkin akan semakin dekat dengan Golkar atau Gerindra. Dinasti Jokowi tidak akan berhenti hanya karena satu surat pemecatan. Ini hanya akan membuatnya lebih licin, lebih lihai, lebih berani. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mungkin masih berdiri tegak, tapi kau tahu apa yang terjadi pada tembok yang retak? Ia tak roboh dalam satu hari. Ia perlahan-lahan melemah, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya hancur, tanpa ada yang bisa mencegahnya. Jadi ya politik kita memang seperti ini, penuh ironi, penuh tragedi, dan selalu berulang-ulang. Orang-orang di atas sana akan terus bermain catur, mengganti film, mengganti raja, saling memukul balik. Sementara kita hanya bisa menonton dari pinggir arena, kadang marah, kadang kecewa, kadang terjebak untuk ikut berteriak, membela salah satu pihak. Padahal, kalau dipikir-pikir, siapapun yang menang, hidup kita tetap begini-begini saja. Harga beras masih mahal, ongkos sekolah makin mencekik, rumah sakit masih jadi mimpi buruk bagi orang miskin, dan korupsi tetap berjalan mulus di lorong-lorong gelap birokrasi. Tapi begitulah, politik itu candu yang memabukkan. Drama ini begitu memikat, sampai kita lupa bahwa kita bukan pemainnya. Kita cuma penonton yang disuruh tepuk tangan dan bersorak. Meski hati kita tahu, tak ada satupun dari mereka yang benar-benar memikirkan nasib kita. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Akan ada panggung baru, pemain baru, manuver baru. Mungkin nanti ada yang menangis di depan media, bilang ia dizolimi. Mungkin ada yang mengibarkan bendera putih sambil berkata, "Saya mundur." Tapi jangan percaya, semua itu hanya bagian dari skenario politik. Kita memang gemar memproduksi drama berkualitas rendah. Satu hal yang pasti, banteng tua itu belum akan berhenti, dan anak-anak muda yang ditanduk, mereka juga tidak akan mundur. Sementara kita tetap duduk di sini, jadi saksi bisu dari pertarungan yang tak ada habisnya. Tetapi begini, pertunjukan ini tidak akan pernah selesai kalau kita hanya duduk diam di kursi penonton. Selama ini kita diajarkan untuk percaya bahwa politik itu bukan urusan kita, bahwa politik itu hanya untuk mereka yang berkecimpung di dalamnya, mereka yang pintar bicara di podium, mereka yang punya modal besar untuk nyalon. Kita rakyat biasa, cuma diberi peran sebagai cheerleader, sorak-sorai kalau suka, hujat kalau tidak. Tapi politik itu adalah jantung dari segalanya. Politik menentukan harga beras yang kita makan, jalan rusak di depan rumah kita, dan bahkan listrik yang mati-mati di desa. Setiap keputusan politik, sekecil apapun, berdampak langsung pada hidup kita. Jadi sampai kapan kita mau terus dipermainkan? Lihatlah banteng tua itu, yang katanya membawa ideologi kerakyatan. Lihatlah anak-anak muda itu,
yang katanya punya semangat perubahan. Di tengah semua janji dan slogan, siapa yang benar-benar berbicara untuk kita? Kita yang harus menahan malu antri minyak subsidi. Kita yang harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk KTP elektronik. Kita yang sekarang bahkan harus membayar air bersih lebih mahal dari bensin. Mereka yang duduk di atas sana sudah terlalu sibuk menjaga kuasa masing-masing. Mereka lupa bahwa politik itu bukan soal dinasti atau ideologi kosong. Politik itu adalah soal bagaimana mereka membuat hidup kita lebih baik. Tapi ironisnya, mereka justru sibuk mempertontonkan ego masing-masing. Dan kita tetap diam. Kita tetap menerima apapun yang diberikan, atau lebih tepatnya dipaksakan oleh mereka. Kita masih sibuk saling berdebat di warung kopi, memihak salah satu pihak, seolah-olah itu akan mengubah nasib kita, seolah-olah kemenangan salah satu kubu itu adalah kemenangan kita juga, padahal kemenangan mereka hanya berarti satu hal. Mereka naik, kita tetap di bawah. Mereka kaya, kita tetap berjuang dengan gaji bulanan yang tak pernah cukup. Mereka yang menikmati pesta kemenangan, kita hanya kebagian janji yang tidak pernah ditepati. Kalau kita terus begini, mau sampai kapan kita jadi sekadar penonton? Sampai kapan kita rela jadi pilihan dalam permainan besar mereka? Sampai kapan kita diam saat orang-orang yang katanya mewakili kita, sebenarnya hanya mewakili dirinya sendiri? Mungkin sudah waktunya kita berubah. Mungkin sudah waktunya kita menyadari bahwa kita tidak perlu menunggu mereka turun dari panggung untuk membuat perbedaan. Kita bisa mulai dari hal kecil. Memperjuangkan hak kita, bertanya lebih keras, menuntut lebih tegas. Kita bisa berhenti diam dan mulai mempertanyakan segala yang mereka lakukan. Karena politik yang sehat bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang siapa yang diuntungkan. Dan selama ini yang diuntungkan bukan kita, rakyat kecil yang katanya jadi alasan mereka berjuang. Jadi, mari berhenti bersorak dari pinggir arena. Mari berhenti menonton drama ini, seolah-olah kita tidak punya pilihan. Kalau kita terus membiarkan mereka memainkan kita, maka kita memang hanya layak jadi pion. Pion yang bisa disingkirkan kapan saja. Tapi kalau kita mulai bergerak, mulai bersuara, mulai sadar bahwa kita punya kekuatan, siapa tahu. Mungkin untuk pertama kalinya, kita bisa membalikan papan catur itu. Membuat mereka yang di atas sana sadar bahwa panggung politik tidak akan pernah ada tanpa kita penonton yang selama ini mereka abaikan. Jadi tirai masih belum turun, lampu masih menyala. Tapi kali ini, kita harus berhenti jadi penonton. Kita harus naik ke atas panggung dan menulis ulang cerita ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tapi begini, naik ke panggung itu tidak semudah bicara di warung kopi. Kita tahu setiap langkah kita akan diawasi. Mereka yang di atas sana, yang nyaman dengan status quo, tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba membungkam kita dengan segala cara, mulai dari label perusuh, pembuat onar, hingga ancaman yang lebih nyata. Kita tahu resiko itu, tapi resiko lebih besar adalah tetap diam. Karena diam berarti, kita rela mewariskan keterpurukan ini ke anak cucu kita. Diam berarti kita menerima bahwa hidup ini hanya soal bertahan, bukan soal memperbaiki. Dan waktu bukankah itu lebih menakutkan? Mereka di atas sana, yang punya segala kekuasaan dan koneksi, mungkin berpikir bahwa kita tidak berdaya. Tapi sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa perubahan besar tidak pernah datang dari mereka yang nyaman di kursi empuk. Perubahan datang dari mereka yang muak, yang marah, yang berani berkata, "Cukup sudah, lihat saja negara-negara yang berhasil keluar dari krisis besar. Apa kuncinya? Kesadaran kolektif, rakyat yang tidak lagi takut untuk bersuara, rakyat yang paham bahwa mereka bukan sekadar angka dalam daftar pemilih." Masalahnya di sini, kita masih terlalu sibuk saling curiga. Kita terlalu mudah dipecah belah oleh propaganda murahan, politik identitas, soal agama, perbedaan suku. Semuanya dimainkan seperti kartu as untuk memastikan kita tetap sibuk berkelahi di bawah, sementara mereka terus pesta di atas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ikuti kisah-kisah lainnya